Hampir semua kita bersepakat bahwa diri makhluk hidup itu terdiri dari 3 bagian, yaitu badan, jiwa, dan ruh. Tapi pada kenyataannya, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa diri makhluk hidup itu hakikatnya hanya terdiri dari jiwa dan raga. Atau dengan kalimat yang lain, ada yang menyebutnya terdiri dari badan dan jiwa, fisik dan psikis, lahir dan batin, dan seterusnya, dan seterusnya. Terlihat bahwa dari penyebutan-penyebutan tadi, kebanyakan orang mempersepsi diri makhluk hidup hanya ke dalam 2 bagian saja. Apakah memang demikian? Yuk, mari kita bahas. Setiap kali manusia berkaca dan melihat wajahnya, pikirannya bergumam, inilah aku. Padahal itu wajahnya, bukan dirinya. Manusia hampir jarang yang membedakan antara dirinya dengan alat yang mengantarkan kehadirannya. Alat itu diperlukan berbeda jika ruang, waktu, dan dimensinya juga berbeda. Tetapi manusia dengan penuh rasa aman meyakini bahwa yang tampak di kaca itu adalah dirinya. Bagi yang pernah belajar fisika mungkin masih ingat hubungan antara materi dan energi, yang hukumnya berbunyi bahwa materi dan energi adalah eksistensi yang selalu berimpit keberadaannya. Di mana ada materi, di situ pasti ada energi. Contohnya adalah matahari. Matahari adalah materi, sedangkan panasnya adalah energi. Pada manusia, materi adalah badan, sedangkan energinya adalah jiwa. Badan memiliki struktur yang khas dari materi, dan jiwa juga memiliki struktur yang khas dari energi. Keduanya bagaikan 2 sisi dari satu keping mata uang yang sama. Struktur badan juga terstruktur pada jiwa. Demikian pula seluruh sifat dan karakter yang terdapat pada badan pun terdapat pada jiwa. Jiwa itu bagaikan bayangan dalam cermin dari badan kita sendiri. Masing-masing eksis dalam dunia yang berbeda. Badan kita terasa real di dunia nyata atau dunia materi, sedangkan bayangan pun bersifat real hidup di dalam dunia cermin atau dunia energi. Bedanya, badan bersifat kuantitas, sedangkan jiwa bersifat kualitas. Keduanya, yaitu badan dan bayangannya, hanya dibatasi oleh cermin. Cermin itulah yang menjadikan adanya eksistensi yang identik antara badan dan bayangan. Satunya kuantitas dan satunya lagi kualitas. Jadi, cermin itu bagaikan angka 0. Angka 0 dalam deret bilangan menjadi cermin atas deret angka positif dan negatif. Coba kita perhatikan. Keberadaan semua angka-angka itu muncul dari angka 0. Karena ada angka 0, maka ada angka 1 dan minus 1, 2 dan minus 2, dan seterusnya. Keberadaan angka 0 memberikan makna pada bilangan-bilangan yang lain. Padahal kita semua tahu arti dari angka 0 itu adalah kosong.
alias tidak ada isinya. Dari ilustrasi angka 0 tadi, kita bisa simpulkan bahwa ada itu hanya bisa kita persepsi dengan baik jika kita tahu yang tidak ada. Angka 10 misalnya, 100, 1000, dan seterusnya menjadi bermakna ketika angka 1 digandengkan dengan sejumlah bilangan 0 yang kosong. Kembali ke diri manusia, bahwa posisi ruh dalam kaitannya dengan badan dan jiwa adalah seperti angka 0 pada deret bilangan. Ia berada di antara badan dan jiwa, kosong, tapi memberikan makna pada badan dan jiwa. Ruhlah yang menyebabkan badan dan jiwa menjadi hidup, menjadi bermakna, bukan hanya sebagai seonggok materi atau segumpal energi. Badan material dan jiwa energial menjadi hidup karena ruh. Lalu, apakah ruh itu? Tidak ada satupun manusia yang tahu, karena ia bukan materi, sekaligus bukan energi. Ia adalah sumber dari materi dan energi. Kadang muncul sebagai materi, di lain waktu tampak sebagai energi. Ia adalah kalimat Allah. Ia adalah bagian dari zat dan eksistensi Allah itu sendiri. Begitulah kata Allah.